Jujur pertama kali gue lihat hasil foto ini guys, gue tuh masih nggak percaya kalau semua ini tuh beneran diambil pakai sebuah smartphone loh. Lu lihat deh, warna yang keluar tuh natural banget, kayak apa yang kita lihat pakai mata kita langsung gitu. Ditambah lagi nih ya, dengan kemampuan zoom yang gila-gilaan banget bro. Nah, semua foto yang kalian lihat barusan itu datang dari smartphone terbarunya Huawei, yaitu Huawei P80 Ultra bro, yang mana Doski ini sebagai pemegang tahta tertinggi di DxOMark saat ini. Sekaligus jadi handphone pertama dan satu-satunya nih dengan lensa telefoto ganda yang bisa diganti-ganti guys. Oke, pertama kita bakal mulai review dari desainnya dulu nih. Sebenarnya sih kalau soal desain ya, antara Huawei P80 Ultra ini guys dengan versi satu lagi, yaitu P80 Pro, itu punya spek dasar yang sama. Termasuk layar LTPO OLED 6,8 inci di bagian depannya nih guys. Cuma bedanya di versi yang Pro ini sedikit lebih ringan. BTW berat tambahan ini bukan tanpa alasan ya, karena memang di balik bodinya itu ada hardware kamera yang jauh lebih kompleks guys. Huawei juga nggak main-main ya soal ketahanannya nih. Di sini tuh udah dipasang Crystal Armor Kunlun Glass generasi kedua yang 25 kali lebih kuat loh, dan 16 kali lebih tahan gores dibandingkan sama yang sebelumnya. BTW untuk varian warna, Huawei P80 Ultra ini guys punya dua varian. Pertama ada Prestige Gold seperti yang gue pegang, yang cocok banget nih buat kalian yang suka tampil mencolok, dan Golden Black yang lebih kalem gitu tapi elegan. Sementara kalau di P80 Pro guys, itu pilihannya tuh lebih banyak, yaitu ada warna white, glazed red, sampai glazed black. Overall kalau kita lihat secara desain untuk Huawei P80 Ultra ini guys, memang nampak terlihat mewah gitu. Detail-detailnya juga bikin premium guys, dan yang paling penting menurut gue adalah ini nih. Modul kameranya tuh unik banget, sekaligus menjadikan statement untuk kemampuan fotografinya guys. Dan yang bikin makin percaya diri ya, karena memang P80 Ultra ini dan juga yang Pro itu punya sertifikasi IP68 dan juga IP69. Artinya, ini tuh bukan cuma tahan air dan debu biasa ya guys, tapi juga bisa diajak main air ataupun bahkan foto underwater bro. Lanjut, sekarang kita bakal masuk ke highlight utama dari handphone ini, yaitu kamera telefotonya. Nah, di sektor ini, menurut gue sih Huawei itu udah bikin gebrakan yang besar banget ya guys, dengan menghadirkan teknologi yang bahkan belum pernah ada di industri smartphone sebelumnya, yaitu teknologi dual lens switchable telephoto structure bro. Lu bayangin deh, dalam satu perangkat kalian tuh bisa dapetin dua lensa telefoto optik 50 megapiksel dengan zoom 3,7 kali dan juga 12,5 megapiksel dengan zoom 10 kali, yang bahkan ini bisa dipakai sampai 100 kali digital guys. Intinya sih sistem kamera ini tuh bisa otomatis pindah lensa ya, sesuai jarak zoom. Dan tiap kali perpindahan terjadi, itu ada suara mechanical yang halus banget, yang bikin pengalaman motret tuh berasa premium guys. Kayak lagi mainin kamera profesional gitu. Hasil zoomnya pun gokil banget ya bro, dengan detail yang termasuk tajam dan cakep banget lah hasilnya. Nah di sini bisa kita lihat sama-sama ya guys, kalau hasil zoomnya tuh gila-gilaan banget bro. Mau itu yang 3,7 kali sampai yang zoom 10 kalinya. Gambarnya tuh tajam ya, kemudian detailnya dapat. Bahkan kalau mau pakai yang 30 kali zoom kayak gini, ini tuh bisa dipakai buat baca teks kecil dari jarak jauh loh. Yang kalau pakai mata telanjang tuh nggak bakal bisa kita lihat guys. BTW di sini gue juga sempat nonton live musik ya guys, sekaligus bandingin kualitas foto dan juga video zoom sama Samsung Galaxy S25 Ultra yang punya kombinasi 3 kali dan juga 5 kali optical zoom plus 100 kali digital zoom. Dan juga gue bandingin sama iPhone 16 Pro Max nih yang punya lensa 5 kali optical zoom dengan kemampuan digital zoom sampai maksimal di angka 25 kali. Untuk hasil fotonya sih menurut gue di sini langsung kelihatan ya bro. Kalau foto Huawei itu memang lebih tajam, nggak bisa kita pungkiri. Detailnya tuh cukup jelas ya, warnanya juga lebih kelihatan natural sesuai aslinya dengan noise yang jauh lebih sedikit. Mau itu di kondisi yang ngezoom 3,7 kali sampai yang 10 kali. Bahkan ya, kalau sampai yang 30 kali, Huawei itu makin berasa banget keunggulannya di sektor zoomnya nih bro. Terus buat kalian yang hobi ngezoom buat ngerekam momen idol kalian pas lagi nonton konser, ini seenggaknya tuh bisa jadi gambaran lah bro. Kira-kira handphone mana sih yang paling cocok buat kalian beli sebagai gear kalian buat nonton konser? Hasilnya buat kondisi low light kurang lebih seperti ini guys. Di sini kalau pas 3,7 kali zoom sih masih nggak terlalu kelihatan ya bedanya antara iPhone dan Huawei. Tapi kalau misalkan lo udah masuk ke hasil dari 5 kali zoom bahkan sampai 10 kali, Huawei tuh detail dan terangnya masih dapat banget guys. Sementara iPhone udah mulai keteteran nih. Dan Samsung gambarnya tuh kelihatan lebih gelap justru. Terus kalau kita bandingin pakai zoom video paling jauhnya nih guys, di sini makin parah lagi. Padahal iPhone itu cuma 15 kali zoom aja. Tapi detail dan noise-nya ini jauh lebih parah kalau kita bandingin sama Samsung yang nyampe 20 kali. Tapi kalau kita ngomongin soal juaranya guys, jelas Huawei itu paling unggul banget di video zoom 20 kalinya ini. Terus kalau dipakai di kondisi daylight kayak di Pesta Pora kemarin ya, hasil video zoom satu kalinya sebenarnya sih masih nggak kelihatan beda. Karena ketiganya tuh menurut gue masih sama-sama oke bro. Tapi mulai masuk ke 3,7 kali zoom ini di Huawei dan 3 kali zoom di iPhone dan juga Samsung guys. Di sini kelihatan ya kalau Huawei tuh paling detail dengan warna yang lebih menarik. Samsung sebenarnya sih masih cukup detail ya, tapi sayang banget nih warnanya tuh cenderung agak pucat dan juga gelap. Sementara iPhone ini warnanya masih natural, cuman udah mulai sedikit ada noise bro. Lanjut ke zoom 5 kali, menariknya Huawei yang pakai digital zoom entah
kenapa tuh masih bisa ngimbangin detail nih dari lensa optikal 5 kali zoomnya Samsung dan juga iPhone. Cuma lagi-lagi ya, Samsung tuh warnanya kayak kena terik matahari siang atau apa gitu, karena warnanya masih kelihatan paling off. Nah, pas di zoom 10 kali pun, ini pola yang sama masih kejadian, dimana detail video Huawei itu tetap jadi yang paling tajam menurut gua. Samsung masih pucat ya dan rada gelap, sementara iPhone udah mulai keteteran banget nih soal detailnya. Dan terakhir untuk hasil video zoom maksimalnya guys, karena emang iPhone cuma mentok di 15 kali, makanya ini masih lumayan kelihatan dapet lah detailnya. Dibanding Samsung yang udah jelas paling keteteran banget nih soal detail di 20 kali zoomnya. Sementara untuk Huawei, ya lu bisa lihat sendiri guys, ini detailnya tuh masih secakep itu. Terus Huawei P-Ura80 Ultra ini guys juga jago banget buat foto malam berkat sensor 1 inchinya. Dynamic range-nya juga gokil banget ya, karena sampai 16 EV yang setara kamera profesional Red Raptor seharga ratusan juta loh. Yang mana ini tuh ngebikin hasil foto dan juga video Huawei P-Ura80 Ultra ini guys, jadi tetap jelas banget. Meskipun di kondisi yang minim cahaya, backlight, ataupun lighting yang ribet lah. Terus pas kita bandingin lagi nih sama S25 Ultra dan juga iPhone 16 Pro Max, Huawei tuh jauh lebih bisa nge-highlight ya objek foto dengan baik dan lebih terang. Performa foto malam P-Ura80 Ultra juga kelihatan lebih hidup nih. Beda banget ya sama hasil dari S25 Ultra yang kadang itu terlalu banyak noise. Oh ya guys, performa kamera yang keren di berbagai kondisi lighting ini tuh berlaku pas dipakai buat rekam video ya guys. Dan di sini kalian bisa lihat sendiri, pas gue tes ketiga handphone ini secara langsung buat performa video, pas gue buka jendela kayak gini, hasil video Huawei itu masih jelas banget kelihatan lebih unggul. Karena lebih berhasil meng-highlight objek gitu dan backgroundnya secara bersamaan. Sementara di iPhone ini lebih condong ke objek fotonya. Dan di Samsung bisa dilihat ya yang paling kalah nih buat nge-highlight objek ataupun backgroundnya bro. Oke, di sini gue juga bahkan iseng ya bandingin kemampuan backlight P-Ura80 Ultra ini guys sama kamera mirrorless. Hasilnya, Huawei itu jauh lebih menang soal dynamic range-nya. Karena objek foto di depan cahaya itu berhasil banget dibuat highlight. Tapi dengan catatan ya, ini pas gue ambil foto, Huawei itu di kondisi auto. Sementara di kamera mirrorless di mode program ataupun P. Yang artinya, ini shutter dan juga aperture-nya guys akan berubah secara otomatis menyesuaikan dengan kondisi cahaya. Lanjut kita bergeser ke kamera ultrawide yang punya resolusi 40 megapiksel f2.2. Dan ini tuh bisa diakuin secara cukup oke guys pas dipakai di kondisi siang hari. Karena hasilnya menurut gue sih lumayan banget ya, mantep lah intinya. Tapi kalau kita bandingin sama lensa ultrawide 50 megapiksel di Samsung Galaxy S25 Ultra dan juga lensa 48 megapiksel di iPhone 16 Pro Max, ya ini masing-masing menurut gue sih punya keunggulan ya. Kalian bisa nilai sendiri lah sesuai perspektif kalian. Bergeser ke performa kamera utamanya. Nah, di sini pas gue tes ngambil beberapa foto sampel ya di luar ruangan, terutama di cuaca yang cerah, detail yang ditangkep tuh tajam banget guys ternyata. Dengan dynamic range yang menurut gue ini terbaik lah. Pas gue bandingin ya sama Samsung Galaxy S25 Ultra dan juga iPhone 16 Pro Max buat lihat perbedaan hasilnya, sekilas sih memang kelihatan mirip ya. Tapi kalau kita perhatiin lebih dalam dan detail lagi nih guys, P-Ura80 Ultra ini tuh lebih unggul loh. Detailnya lo lihat deh, lebih rapi nih, warnanya pun lebih natural. Dan secara keseluruhan menurut gue tuh hasil fotonya lebih enak kita pandang. Hal ini tuh nggak terlepas ya dari peran ultra chroma kamera di P-Ura80 Ultra ini guys, yang memang bisa ngasilin warna tuh yang natural dan hampir 100% loh menyerupai warna asli objek yang kita foto bro. Dari bagian kamera sekarang kita bergeser ke bagian layar. Yang mana Huawei P-Ura80 Ultra ini guys juga nunjukin kesan premium lewat layar melengkung 6,8 inchinya mereka. BTW nih ya, seperti yang udah gue mention di awal, kalau spek layarnya ini juga sama kayak versi yang Pro-nya. Panelnya tuh pakai LTPO OLED dengan resolusi 2848 x 1276 pixel yang nyaris mendekati 2K dengan pixel density di angka 460 ppi. Jadi gue rasa handphone ini mau dipakai buat nonton film, kemudian edit video, ataupun sekedar scrolling sosmed, semua tuh kelihatan halus dan nyaman banget bro. Selama gue pakai hunting foto di luar ruangan, itu masih aman banget karena peak brightness-nya guys nyampe di angka 3000 nits. Terus layarnya ini juga cukup responsif banget ya dengan refresh rate adaptif 1-120 Hz. Jadi selain kalau pas lagi dipakai buat gaming ataupun scrolling, animasinya juga mulus banget nih berasa. Tapi kalau pas lagi idle, memang refresh rate-nya bisa turun drastis ya, sampai ke angka 1 Hz. Jadi lebih hemat baterai justru. Hasilnya pun terbukti pas dites baterainya nih. Dimana kondisi gue set layar di brightness full, terus dites performa baterainya pakai PC Mark, itu hasilnya bisa tembus sampai 18 jam loh guys. Terus kalau kita ngomongin soal baterai ya, kapasitas baterainya tuh di handphone ini di angka 5170 mAh. Yang performanya tuh masih aman banget buat dipakai browsing, streaming, ataupun main sosmed seharian. Charging speed-nya sendiri guys, ini juga gokil banget loh. Karena kita tuh dikasih langsung adapter yang punya kapasitas 100 watt plus kabelnya. Yang punya kemampuan ngecas sampai full, itu cuma butuh waktu 40 menit doang bro. Dan buat lo semua yang lebih suka wireless, slow aja guys, karena handphone ini udah support wireless charging sampai 80 watt. Nah, kalau desainnya udah oke, kamera mantap, kemudian layarnya juga oke, performanya bagaimana nih guys? Di sini gue bisa bilang ya, kalau chipset Kirin 9020 octa-core plus RAM 16GB di P-Ura80 Ultra ini guys, bikin pengalaman multitasking dan juga gaming tuh super lancar banget selama gue pakai. Sementara untuk storage-nya sendiri, ini mentok di angka 512GB aja. Dan udah nggak ada slot microSD-nya ya bro. Tapi menurut gue nggak ada masalah juga sih ya, kapasitas segitu ya masih cukup banget lah lega gitu bro.
Lanjut dari sisi AI, Huawei P80 Ultra ini guys punya fitur AI Best Expression, yang mana di sini tuh bisa banget pilih ekspresi terbaik tiap orang, terus gabungin jadi satu foto yang sempurna. So lo gak perlu lagi tuh ngulang-ngulang jepret cuman karena ada yang salah pose. Ditambah lagi ada AI Remove yang bisa ngapus objek ataupun orang yang ganggu di background. Dan hasilnya ini bagus banget guys, rapih loh ternyata. Selain itu seperti yang kalian tahu ya guys, untuk urusan aplikasi, ini tuh udah gak ribet lagi bro. Seperti yang udah sering gue mention ya guys, di video-video produknya Huawei sebelumnya. Kalau sekarang tuh udah gampang banget lah buat download aplikasi populer lewat app galeri. Bahkan ya, aplikasi Google Base kayak misalkan YouTube, Instagram, WhatsApp, itu semua udah aman dan lancar. Bisa langsung kita download di app galeri. Sementara buat aplikasi kayak misalkan Netflix, itu slow banget. Masih bisa kok kalian download di Gbox. Nah yang bikin tenangnya lagi ya, Huawei tuh ngasih layanan tambahan lewat Huawei Care Plus selama 1 tahun. Jadi kalian tuh nggak perlu khawatir kalau misalkan ada kerusakan. Misal nih ya, di layar ataupun bagian belakang. Karena kalian tuh bisa banget dapat perlindungan dengan biaya yang super terjangkau bro. Nah kalau kita ngomongin soal harga, mohon maaf lahir batin untuk saat ini gue belum bisa nginfoin ke kalian guys. Karena memang handphone ini baru akan resmi meluncur, launchingnya itu tanggal 17 September nanti bro. Tapi ada kabar menarik nih buat kalian yang udah nungguin handphone ini. Pas pembelian nanti ya guys, Huawei P80 Ultra ini guys bakal dibundling dengan bonus yang gede banget. Totalnya tuh sampai 10 juta bro. Bonusnya juga bukan sembarangan ya. Mulai dari gratis Huawei Watch GT5, promo trade-in cashback guys, bank cashback, sampai tiket.com cashback. Jadi kalau misalnya lo semua penasaran sama harganya, better tungguin pada saat launching tanggal 17 September besok. Sekaligus kita bakal bahas juga nih yang Huawei P80 Pro-nya juga bro. BTW kalau kita ngomongin soal P80 Pro ini guys, sedikit gue spill aja lah di video ini nih ya. Kalau handphone ini itu bisa jadi opsi varian yang lebih terjangkau dari P80 Ultra. Karena punya kemampuan fotografi yang oke punya juga kok guys. Bahkan untuk kemampuan low light-nya ini bisa dibilang setara lah kayak di P80 Ultra. Sementara buat spesifikasi lain kayak misalkan desain, kemudian layar, baterai, sampai teknologi pengecasan itu sama persis ternyata. So kalau misalnya kalian penasaran ya, better tungguin aja video pembahasan khusus soal si P80 Pro ini guys. Nanti ya, lu tungguin nih, tanggal 17 September bro. Nah, pada akhirnya pertanyaan yang pasti akan muncul, kira-kira handphone ini cocok nggak sih buat kalian? Kalau kalian tipe yang hobi foto-foto, kemudian sering traveling, nonton konser, ataupun sekedar pengen punya smartphone dengan zoom kamera super tajam dan warna yang akurat banget guys, jawabannya jelas handphone ini cocok banget buat kalian. Apalagi nih ya, setelah kita bandingin sama Samsung Galaxy S25 Ultra dan juga iPhone 16 Pro Max, Huawei P80 Ultra ini tuh masih punya keunggulan di sektor zoomnya. Akurasi warna juga mantep dan performa low light-nya itu oke punya guys. Rasanya tuh bener-bener ya kayak pegang pocket size DSLR aja gitu, yang bisa ngasilin foto kelas atas langsung dari genggaman kita bro. Di sini kelihatan banget ya kalau Huawei itu beneran all out sekali guys untuk handphone flagshipnya mereka di tahun ini. Jadi kalau misalnya lo semua lagi nyari handphone flagship dengan kemampuan kamera yang mantep banget, Huawei P80 Ultra ini bisa banget jadi pilihan kalian dan seenggaknya masuk bucket list lah bro.